kekuatan Jokowi itu apa sebenarnya? Uang Dari mana kan dia kan orang, semua yang dirampok-rampok korupsi ini setornya ke dia. dia kan orang susah dari pinggir Solo itu. Itu dia, ada pernyataan dia disampaikannya kepada almarhum Rizal Ramli. Aku ini capek jadi orang miskin dari pinggir kali kan dia. Dia udah menang. Nah, dia ingin kekuasaan dia itu menghasilkan uang. Dia ingin kekuasaan dia itu menghasilkan, maka dicari aja lah orang-orang yang tertentu kan menjadi tim dia di kabinet kan, ini sampai 20 jabatan, ini sekian, dia kan menghasilkan uang. Kamu bisa bayangkan nggak ada uang yang diambil dari semua lembaga untuk COVID, dibelikan apa namanya, suntikan itu apa namanya, vaksin. Ya kan, itu uang 1.000 triliun itu yang dipakai cuma berapa? Kan itu dia, itu dibagi-bagi sama mereka. Nah, ini sudah pernah dilaporkan ke KPK. Pertanyaannya, ini negara saya terbuka sekarang, ya kan? Dia taruh duitnya di mana? Itu banker, itu yang kita mau datangin. Kita mau datang ke Solo dalam beberapa waktu ini. Kita mungkin 1.000-2.000 orang mau ke Solo. Kita mau temuin si Jokowi. Nah, dia harus mengakuin, dia minta maaf kepada rakyat, dan uang yang kau sembunyikan harus kembalikan. Itu dibicarakan dia bersama Abu Bakar Basir. Dia minta maaf, dia akan kembalikan uang-uang itu. Ada. Oh, dia mau kembalikan duit-duitnya dia. Ya. Berarti dia ada di bunkernya dong. Benar. Ada bunkernya, itu yang mau kita datengin. Anda tahu dari mana bunkernya itu? Kalau nggak ada di Solo, di Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Yohana Abdullah, pecinta Bapak Joko Widodo. Sekarang di Indonesia lagi marak orang-orang membuat podcast. Tapi sayang, isi podcastnya hanya untuk merendahkan Bapak Joko Widodo. Mereka mencari makan dengan cara memfitnah dan merendahkan Bapak Joko Widodo. Kali ini di salah satu podcast abal-abal ya, yang menghadirkan Bitor, orang yang terkena gangguan jiwa, dipanggil di salah satu podcast untuk berbicara seputar Bapak Joko Widodo. Hostnya ya kan bertanya kepada si Bitor, kata dia, kekuatan Jokowi itu apa sebenarnya? Si Bitor bengak ini ya, karena di otaknya hanya uang, maka dia menjawab uang. Terus hostnya bertanya, uang dari mana? Oh, Bitor bilang, semua yang dirampok-rampok korupsi ini setornya ke dia. Maksudnya semua uang yang dirampok setornya ke Pak Jokowi. Bitor, uang siapa yang dirampok? Kau kalau ngomong jelas lah, Bitor. Orang kayak kau ini kok dipercaya omongannya? Udah jelas-jelas kau ini kan, yang ada di otak kau cuma uang aja. Makanya kemarin kau minta uang sama si apa tuh, Prapman ya, tuh yang menuntut kau itu. Hostnya juga bertanya, dia kan orang susah dari Solo. Siapa bilang Pak Jokowi orang susah dari Solo? Bukankah sebelum menjadi wali kota Pak Jokowi adalah pengusaha sukses? Pak Jokowi itu kaya di Solo, ya, bukan orang susah. Janganlah bawa berita itu ya kan, fitnah. Udah gitu, kalau mau buat podcast itu, buatlah podcast yang mengedukasi. Jangan kau cari makan dengan menyenggol nama Bapak Joko Widodo. Ini mereka semua ini kalau nggak menyenggol nama Pak Jokowi, podcastnya nggak ngetop, nggak dapat cuan. Makanya semua podcast kebanyakan membahas Bapak Joko Widodo. Terus kata si Bitor, itu dia, ada pernyataan dia disampaikannya kepada almarhum Rizal Ramli. Aku ini capek jadi orang miskin dari pinggir kali kan dia, kata si Bitor. Sejak kapan pula lah Pak Jokowi bicara sama si Rizal Ramli? Ini Rizal Ramli ini sudah meninggal, dan kau bawa-bawa, dan kau fitnah lagi, Bitor. Bitor ini ya kan, asal mendapatkan uang, semua jadi, memfitnah jadi, mengada-ngada jadi, mengarang-arang cerita pun jadi. Ini si Bitor ini. Bitor ini seharusnya, Bitor,
Kau itu coba cek kejiwaan kau. Udah terganggu jiwa kau karena yang ada di otak kau cuma duit. Kata si Vitor, ya. Terus dia udah menang. Nah, dia ingin kekuasaan dia itu menghasilkan uang. Hai Vitor, Pak Jokowi itu udah kaya Vitor. Pak Jokowi itu hanya ingin mengabdi kepada negara Republik Indonesia untuk memajukan Indonesia dan memakmurkan rakyat Indonesia. Pak Jokowi itu sudah selesai dengan dirinya, Vitor. Bukan kayak kau, yang ada di otak kau cuma duit aja. Makanya kayak gini kau terkena gangguan jiwa. Kata si Vitor, maka dicari-nyalah orang-orang yang tentunya yang tertentu kan, kata dia, menjadi tim dia di kabinet kan. Ya iyalah, presiden itu memang mencari orang-orang yang pintar untuk berada di kabinetnya agar bisa sama-sama membangun negara Republik Indonesia ini, Vitor. Bukan karena uang. Kata si Vitor, ini sampai 20 jabatan. Ya, ini sekian. Dia akan menghasilkan uang. Kamu bisa bayangkan nggak? Ada uang yang diambil dari semua lembaga untuk COVID. Dibelikan suntikan vaksin. Itu uang 1.000 triliun. Yang dipakai cuma berapa? Vitor, ini kalau orang gila gini memang ngomongnya. Entah kemana-mana. Apa urusannya dengan vaksin? Tak mungkin uang vaksin itu ya dimakan Pak Jokowi. Vitor, bengak jangan kau pelihara Vitor. Kau buang. Sedih kali aku nengok hidup kau nih Vitor. Yang ada di otak kau cuma uang aja. Jadi pikiran kau tuh kotor. Ini Vitor ini dulu waktu jadi DPR, ini yang dicarinya cuma duit aja nih. Gak ada yang lain. Bukan untuk memikirkan rakyat, enggak. Duit aja, cuan aja. Kata si Vitor, itu dia, itu dibagi-bagi sama mereka. Oh, maksudnya Pak Jokowi, ya uang untuk dibelikan vaksin itu dibagi-bagi sama mereka. Merekanya entah siapa. Suka-suka si Vitor aja. Kata si Vitor, ini sudah pernah dilaporkan ke KPK. Yang melaporkan siapa? Kau yang melaporkan. Mana buktinya? Terus hostnya bertanya, pertanyaannya, negara seterbuka sekarang dia taruh duitnya di mana? Banyak itu Vitor. Ya kan, 1.000 triliun di mana taruh Pak Jokowi? Vitor bilang itu bunker. Inilah orang gila bicara, bunker. Itu yang mau kita datangin, kata dia. Kita mau datang ke Solo dalam beberapa waktu ini. Datang aja Pak Vitor. Ya, kau bongkar aja sepsi tank Bapak Joko Widodo. Nampak kau itu nanti batangan emas. Kata si Vitor, kita mungkin 1.000, 2.000 orang mau ke Solo. Banyak itu Vitor. Untunglah nanti ya kan penginapan di Solo. Kalau banyak gini kalian datang. Kapan Vitor? Kasih tahu biar nanti ya kan diterima Pak Jokowi dengan baik. Ya Vitor. Lagian 1.000, 2.000 orang mau kau bawa dari mana duit kau? Kata si Vitor, kita mau temui si Jokowi. Dia harus mengakui. Dia minta maaf kepada rakyat. Dan uang yang kau sembunyikan harus dikembalikan. Bicara sama orang bengak ya kan, orang gila. Ya kayak gini lah. Ini dua orang bengak yang sedang berhalusinasi. Vitor, ya apa yang harus diakui Pak Jokowi? Terus kau bilang dia minta maaf kepada rakyat. Minta maaf kenapa? Pak Jokowi itu tak punya kesalahan apapun Vitor. Yang harus minta maaf kepada Bapak Joko Widodo itu adalah kau dan kawan kau ini, si bengak ini. Ya, karena sudah memfitnah Pak Jokowi. Kata si Vitor, itu ya dibicarakan dia bersama Abu Bakar Ba'asyir. Makin kacau lagi si Vitor.
Victor, Abu Bakar Ba'asyir itu datang ke rumah Pak Jokowi, cuman menasehati Pak Jokowi, tapi dia lupa diri. Yang dinasehatinya lebih alim daripada dia, ya. Sementara ya kan Victor, Abu Bakar Ba'asyir itu mantan narapidana, Pak Jokowi itu mantan presiden. Ini Abu Bakar Ba'asyir pun sudah terkena gangguan jiwa kayak kau juga, menasehati ya orang yang lebih alim dari dia. Kata si Victor, dia minta maaf, dia akan kembalikan uang-uang itu. Nih kau fitnah kau, nanti kena marah Abu Bakar Ba'asyir kau. Nggak ada Abu Bakar Ba'asyir bicara masalah uang. Ya Victor, jangan ada kau, nanti ku kibuskan kau sama Abu Bakar Ba'asyir. Dituntutnya lagi kau kayak si Paiman, baru pening bala kau. Aneh aja ya kan, manusia kayak si Victor ini udah jelas-jelas ya kan, ampernya lari kok bisa dipercaya dipanggil di podcast. Terus kata hostnya dia mau kembalikan duitnya. Victor bilang iya. Si Benga ini pun bodoh juga bertanya, dia mau kembalikan duitnya. Duit siapa yang mau dikembalikan? Ya Allah ya Rahman, kok ada lah podcast ya kan, perkumpulan orang-orang bengak sedang berbicara halusinasi. Ya, ini podcast ini gak usah kalian tonton. Cukup orangnya aja yang gila, jangan kita pula ikut-ikutan lagi bertambah gila. Ya, ini cuma cari makan aja nih, biar podcastnya ya kan banyak yang nonton, jadi dapat uang dia. Apapun jadi dilakukan orang nih. Hostnya kan tadi bertanya, dia mau kembalikan duitnya. Oh, Victor bilang iya. Terus hostnya bilang, berarti ini ada bunkernya dong. Aduh, ya kan? Dibilang si Victor ada bunkernya, ya, yang mau kita datangin. Datangi aja lah Victor, ya. Kau bongkar sepsi tank Bapak Joko Widodo, pasti dapat emas batangan kau. Di mana bunker Pak Jokowi? Inilah orang bengak kalau bicara, ya. Hostnya bilang lagi, Anda tahu dari mana? Oh, si Victor Benga ini pun ya kan dengan bangganya bicara, bunkernya itu kalau nggak ada di Solo, di Karanganyar. Kau sendiri nggak tahu di mana? Main tebak-tebak buah manggis kau. Terus kata si Victor ya, pada waktu Jokowi menjadi gubernur, malam-malam supirnya kan kader, maksudnya kader PDI Perjuangan. Malam-malam mobil Avanza itu ya bergerak dikawal Brimob, di dalamnya uang pakai kardus, pakai segala macam. Kok mobil Avanza? Masa presiden pakai mobil Avanza mengawal duit? Kok nggak ada kok Victor, ya kan? Kalau seandainya kader dari PDI Perjuangan tahu, berarti ya Mak Banteng juga tahu. Nggak mungkin Mak Banteng nggak minta bagian, betul nggak Victor? Pasti bagiannya lebih banyak Mak Banteng, karena Pak Jokowi kan kader dari Banteng, nggak mungkin ya dia melangkahi Mak Banteng. Ngamuk lah Mak Banteng. Terus ya kan kata si Victor ya, dibilang si Victor kan itu dari mana? Pada waktu itu ya baru dapat dari reklamasi. Habis itu kata dia Jokowi kebagian waktu gubernur. Kalau seandainya waktu Pak Jokowi menjadi gubernur dia dapat uang dari reklamasi, berarti Ahok dapat juga lah. Nggak mungkin Ahok nggak tahu wakilnya. Kata si Victor ya, uang itu dibawa ke Solo. Terus hostnya bilang 10 tahun presiden. Victor, oh kata si Victor, si Anu ngomong ya setor ke dia. Anu yang mana Victor? Habis itu katanya Tom Lembong. Kau nanti dituntut Tom Lembong kau. Ya, nanti kalau dituntut Tom Lembong kau pura-pura gila kau, kayak kemarin sama si Paiman. Ya kan? Jumpa kau sama si Paiman, banyak kali makan kau, bungkus lagi. Terus kata si Victor, si Anu lagi store.
yang ini nyetor, inilah Bitor. Si Anu, siapa si Anu? Nggak ada nama orang si Anu. Kata si Bitor, ya sampai besar loh katanya. Yang si Nadim, si Nadim pula, mana ada si Nadim bilang kayak gitu ya? Nanti kau ya kan Bitor dituntut si Lembong sama si Nadim kau Bitor, demam kau Bitor. Terpaksa itu istri kau telepon nanti sama Nadim sama si Lembong. Kayak istri kau nelpon si Paiman minta maaf. Kau jangan bikin malu bini kau Bitor. Kalau kau perlu duit ya cari kerja kau. Jangan nak menipu orang aja kerja kau biar dapat duit. Terus kata hostnya, ada yang bilang 11.000 triliun. Bitor bilang, oh ngeri sekali. Terus hostnya yang bengak juga bilang, 11.000 triliun uang apa itu? Bitor bilang, jadi kan Jokowi bilang kepada Nadiem, Menteri Pendidikan harus ditambah anggarannya. Rupanya anggaran untuk dia bukan untuk rakyat. Ya Allah, kok ada orang gila kayak gini bikin podcast sama-sama gila ya kan? Orang gila sama orang gila bicara kayak gini lantur kemana-mana, halusinasi tingkat dewa. Kata si Bitor, nah ini yang kita harus cari. Masalahnya di situ kata si Bitor. Hostnya lagi tanya, tapi kok negara ini ya satu kata di dalam konstitusi kalau bisa dipolitisi untuk kekuasaan yang untouchable, itu mengerikan sekali. Memang haus benar-benar. Jadi hati-hati ya, ada yang main duit. Alah, manis sekali kumis kau tuh kayak Hitler ya kan. Bengak tampun. Si Bitor kau ajak bicara, ya gila juga lah kau. Udah jelas-jelas Bitor ini terkena gangguan jiwa. Karena apa? Karena memikirkan duit aja. Yang ada di otak si Bitor ini cuman uang. Makanya kemarin ya dia bilang waktu sama Paiman, dia minta uang si Paiman, dikasih si Paiman sedikit, nggak terima dia. Kor-kor dia memfitnah si Paiman. Habis itu jumpa sama Paiman banyak kali makannya. Ya, udah selesai jumpa Paiman, udah bawa bungkus makanan, mulai lagi memfitnah Paiman. Sekarang dituntut sama Paiman. Waktu sidang nggak datang dia. Nah, coba kalau seandainya ya kan dia benar, dipertanggungjawabkannya perkataannya. Lagipun ini ya konten kau ini, isi percakapan kau dengan si Bitor ini, anak TK pun ketawa mendengarnya. Sama-sama bengak berkumpul ya kan membicarakan Bapak Joko Widodo. Buat kalian berdua nggak level Joko Widodo kalian itu ya, jadi nggak usah kalian sibuk-sibuk membicarakan masalah Pak Jokowi. Cari makan yang halal kalian, jangan menggunjing Pak Jokowi baru bisa makan. Buat seluruh Indonesia ya, kalau ada podcast yang merendahkan, memfitnah, menghina Bapak Joko Widodo, sebaiknya jangan kalian tonton. Cukup orang tua aja yang bengak, nanti kalian ikut juga bengak. Mau kalian? Kan nggak mau kan? Jadi berhentilah menonton ya podcast yang menghina, memfitnah, merendahkan Bapak Joko Widodo. Mari kita lawan orang-orang tukang fitnah, adu domba, menebar kebencian ya, seperti si Bitor ini, Rapli Harun, Abraham Samad, Roy Panci, Tipa, Rismon, habis itu Said Didu dan yang lain-lain. Kalau mereka ya ada di podcast ataupun ada di acara televisi, tak usah kalian tengok. Cukup orang itu saja yang bengak. Jangan pula kita bertambah bengak gara-gara orang ini. Apa kata dunia?